Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invasi umat Islam ke kawasan Afrika Utara adalah titik balik penting dalam sejarah Islam dan juga dunia. Invasi ini dimulai pada tahun 639 Masehi dan terus berlangsung terus-menerus sampai 70 tahun lamanya. Selama periode itu, penaklukan ini bukan hanya sukses, tetapi juga berhasil membentuk satu orde baru peradaban di seluruh kawasan yang dilaluinya. Belum ada satupun penaklukan sebelumnya yang mampu menyamai pencapaian ini. Luas areal taklukan ini membentang dari Laut Merah hingga Samudra Atlantik. Dan istimewanya, wilayah-wilayah hasil taklukan ini berubah secara permanen setelah itu. Selama masa pemerintahan Rasulullah SAW, umat Islam tidak pernah berpikir untuk melakukan agresi, apalagi pendudukan satu wilayah. Pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya bersifat defensif, tidak agresif. Hal ini juga masih tetap berlangsung pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di samping itu, tradisi bangsa Arab pra-Islam juga belum memahami model penaklukan dan kolonialisme. Selama berabad-abad, mereka hanya melakukan serangan yang bersifat oportunis, kemudian menjarah wilayah taklukannya dan pergi, smash and grab runs. Lagi pula di gurun Sahara yang luas, dengan jumlah manusia yang begitu sedikit, kolonialisasi bukanlah pilihan yang strategis. Namun tradisi ini kemudian hilang ketika kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya Umar tidak berkeinginan untuk melakukan invasi, namun atas bujukan dari Amr bin As, akhirnya rencana ekspedisi pun dibuat. Wilayah incarannya adalah Mesir. Secara historis, wilayah sekitar Laut Mediterania Timur sebelumnya merupakan mandala pertempuran antara dua kekuatan adidaya purba, Romawi dan Persia. Dampak dari pertempuran ini luar biasa. Kerajaan-kerajaan kecil di kawasan ini miskin, lelah, dan tidak terorganisir. Ditambah lagi wabah penyakit yang datang secara periodik telah menjadikan kawasan ini begitu tertinggal dan tak berdaya. Adapun kekuatan Islam yang pada masa itu dipimpin oleh Umar bin Khattab adalah gerakan peradaban baru yang begitu energetik, tersistematis, dan terencana. Ditambah lagi, misi ini dipimpin langsung oleh Amr bin As yang sebelumnya sudah berhasil menaklukkan Palestina. Dan dia sendiri yang kemudian diperintah untuk menjadi gubernur di wilayah itu. Sebelum akhirnya memeluk agama Islam, Amr bin As adalah seorang pedagang ekspor-impor. Ia sudah memahami banyak jalan-jalan raya menuju Mesir, sehingga ia sangat paham rute terbaik untuk menaklukkan kawasan Afrika Utara. Dengan segenap kepercayaan diri, Amr bin As berderap bersama 4.000 prajurit menuju Mesir. Tetapi ternyata Khalifah punya perhitungan lain. Umar melihat kekuatan bala tentara yang di bawah Amr bin As terlalu sedikit untuk menaklukkan sebuah kawasan yang saat itu masih dikuasai oleh Bizantium, Romawi. Umar lalu mengirimkan utusan untuk memerintahkan Amr dan pasukannya berhenti sambil menunggu bala bantuan datang. Namun utusan Umar sampai kepada Amr bin As pada saat Amr dan pasukannya sudah mendekati perbatasan Mesir di Rafah. Mendapati perintah Khalifah ini, Amr bin As berkata kepada utusan tersebut bahwa ia akan meninjau kembali perintah Khalifah segera setelah selesai ekspedisi pertama ini. Meski begitu, menurut sejarawan Arab Ibnu Abdul Hakam, di dalam surat tersebut Umar juga memberikan catatan yang berbunyi, "Jika kamu menerima surat ini saat kamu telah menyeberang ke Mesir, maka kamu bisa melanjutkan. Allah akan membantumu dan aku akan mengirimkan padamu bala bantuan yang mungkin kamu butuhkan." Dan Amr bin As beserta pasukannya memilih terus melaju tanpa menunggu bala bantuan dari Khalifah. Pada serangan pertama, Amr bin As berhasil menaklukkan benteng yang terletak di wilayah pesisir Mesir. Dari sini, Amr bin As melanjutkan ekspedisinya ke Babylon, sebuah kota yang kaya raya kala itu. Setelah beberapa pertempuran awal, Amr dan pasukannya tidak berhasil melanjutkan perjalanannya dan memilih mundur. Ia kemudian mengirim utusan kepada Umar untuk meminta bala bantuan, dan Umar mengirim 8.000 pasukan tambahan yang diambil dari veteran perang Suriah. Dengan tambahan ini, praktis jumlah pasukan Amr bin As sekarang berjumlah sekitar 12.000 personel.
Ia lalu bergerak menyerang pada malam hari dan berhasil menaklukkan Mesir yang kala itu dikuasai oleh Cyrus. Atas kekalahan ini, Cyrus akhirnya menyerahkan kedaulatan Mesir kepada Khalifah Umar bin Khattab. Namun tidak demikian dengan Kaisar Heraklius. Dia sangat marah dan menolak persyaratan yang diajukan. Mendapat tanggapan seperti ini, Amr bin As tidak punya pilihan lain selain bergerak untuk menghancurkan Alexandria. Sebenarnya, Alexandria adalah kota pertahanan yang kuat. Posisinya yang terletak di tepi pantai Laut Mediterania menjadikannya mudah untuk mendapatkan tambahan suplai baik logistik maupun pasukan. Hanya pada saat bersiap untuk menghadapi pasukan Amr bin As, Heraklius wafat. Kematiannya telah mengganggu moral pasukannya sedemikian rupa, dan bala bantuan yang semestinya datang pun tidak menepati janjinya. Sehingga jadilah Alexandria harus mengalami pengepungan selama 6 bulan, seraya menunggu takdirnya. Setelah berlangsung selama 6 bulan, akhirnya Alexandria pun jatuh ke dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan sejak itu praktis tidak ada lagi kekuatan yang cukup kuat untuk menahan ekspansi pasukan muslim ke seluruh daratan Afrika Utara. Setelah berhasil menaklukkan Alexandria, Amr bin As tidak mengeksekusi penduduk dan tentara di kota itu. Ia memberikan kesempatan kepada mereka selama 1 tahun untuk memilih pergi dari tempat itu atau tetap bermukim di sana, namun mematuhi semua aturan baru kekhalifahan Islam. Amr melihat Alexandria adalah kota yang bagus untuk dijadikan basis kekuatan wilayah kaum muslimin, sehingga kota tersebut perlu diatur secara seksama. Namun Umar bin Khattab berpikir lain. Menurutnya, Alexandria terlihat bagus dan kuat di masa lalu ketika berada di bawah kekuasaan Romawi. Posisinya yang berada di pinggir lautan memudahkan masuknya bala bantuan dari Romawi di Eropa melalui Laut Mediterania. Namun hal ini akan berlaku sebaliknya bagi pasukan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin akan sangat rawan direbut kembali oleh Romawi bila posisinya masih di Alexandria. Untuk itu, Umar menyarankan Amr bin As untuk mencari posisi yang lebih strategis bagi pusat kekuatan kaum muslimin di Afrika. Mendapatkan masukan berharga dari khalifah, Amr mulai memikirkan letak wilayah yang akan dijadikannya sebagai basis kekuatan di Mesir. Inspirasi kemudian muncul ketika ia melihat ada burung yang bersarang di tendanya. Melihat ini, ia lalu memerintahkan para prajuritnya agar tidak membongkar tendanya hingga burung tersebut menetaskan anaknya dan kemudian pergi dengan sendirinya. Pada saat itu tenda Amr berdiri di tepi sungai Nil, dan tempat itu sendiri akhirnya dijadikan sebagai tempat bagi kaum muslimin mendirikan kota. Kota ini kemudian dikenal dengan nama Fustat, yang artinya tenda. Kota ini di kemudian hari dikenal sebagai kota Kairo. Setelah yakin seluruh wilayah Mesir sudah ditaklukkan, Amr bin As kemudian bertolak terus ke arah barat sejauh 1000 mil, menyisiri pantai Mediterania di bagian selatan Afrika hingga ke Tripoli. Satu persatu kota ia tundukkan tanpa sesuatu yang berarti. Amr kemudian menghentikan laju ekspedisinya di kota Barka, sekarang Libya, dan mendirikan basis kekuatan di sana. Ia lalu menunjukkan Uqbah bin Nafi sebagai gubernur di tempat baru tersebut, sementara ia kembali ke Mesir. Ekspedisi militer kaum muslimin ke Afrika Utara baru dilanjutkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan pada tahun 647 Masehi. Utsman mengerahkan lebih dari 10.000 prajurit di Fustat. Pasukan ini melintasi Libya hingga ke Tunisia, di mana pasukan ini bertemu dengan pasukan Bizantium dan berhasil mengalahkannya. Disinilah juga kemudian suku Berber, suku asli Afrika Utara, berhasil ditundukkan oleh pasukan kaum muslimin. Setelah itu, ekspedisi tersebut kembali terhenti diakibatkan meninggalnya Utsman dan situasi politik di Madinah yang riuh. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak ada agresi dilakukan. Agresi kembali dilakukan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah, kemudian melanjutkan apa yang berhenti pada masa Utsman bin Affan. Ia mengirim Uqbah yang sebelumnya sudah diangkat oleh Amr bin As untuk melanjutkan ekspedisi ke barat Afrika. Di bawah kepemimpinan Uqbah, ekspedisi militer bangsa Arab mengalami kemajuan yang pesat. Satu persatu wilayah ditaklukkan, mulai dari Libya hingga ke Tunisia. Sebelum melanjutkan ekspedisinya dan untuk memperkuat basis pertahanannya, dia kemudian mendirikan kamp di Kairouan yang pada masa selanjutnya akan menjadi kota yang hidup.
Uqbah adalah sosok yang ambisius. Ia memang bertekad menaklukkan tanah yang belum pernah dilihat oleh seorang muslim pun, dan dia berhasil. Ia sampai ke Tangier dan menguasai hampir seluruh wilayah Maroko sekarang. Awalnya, ekspedisi yang luar biasa ini didorong oleh semangat untuk menyebarkan syiar Islam. Namun seiring berjalannya waktu, niat ini bergeser. Agresi yang mereka lakukan mulai merusak. Mereka mengusir penghuni wilayah sebelumnya dan menghancurkan tembok-tembok kota mereka. Sikap ini akhirnya melahirkan perlawanan dari penduduk setempat dan memunculkan apa yang disebut dengan nasionalisme Berber atau Berber bersatu. Perlawanan dari orang-orang Berber ini memuncak pada tahun 680 Masehi di bawah kepemimpinan seorang wanita bernama Al-Kahina. Ialah yang mengobarkan semangat anti-asing di kalangan masyarakat Berber dan memicu terjadinya serangkaian pemberontakan kepada pasukan Arab. Namun pada sekitar tahun 700 Masehi, Al-Kahina terbunuh dalam satu pertempuran menghadapi pasukan Arab. Dengan wafatnya Al-Kahina, maka usai sudah perlawanan terorganisir suku Berber terhadap pasukan Arab. Akan tetapi namanya masih tetap menjadi inspirasi bagi para penerusnya di kemudian hari. Setelah invasi terhadap Afrika Utara dituntaskan pada tahun 710 atau bersamaan dengan jatuhnya Tangier, maka wilayah-wilayah pun mulai dibagi ke dalam provinsi-provinsi yang mandiri, termasuk ibu kota masing-masing provinsi tersebut. Di antaranya Provinsi Mesir, Ifriqiyah atau Tunisia atau Libya, dan Maghribi atau Maroko, dan ibu kota masing-masing Fustat, Kairouan, dan Fes. Masing-masing wilayah ini kemudian berkembang dan terus bertahan hingga sekarang. Penaklukan kawasan Afrika Utara ini memiliki posisi penting dan strategis bagi perkembangan Islam selanjutnya. Inilah tempat di mana kuda-kuda kekuatan pasukan kaum muslimin disiapkan sehingga mampu menaklukkan Eropa. Dari sini pula kemudian persentuhan intensif kebudayaan Islam dengan Eropa bertemu, termasuk transfer ilmu pengetahuan bangsa Arab yang diajarkan di Universitas Kairouan, yang merupakan universitas pertama di dunia dapat diterima oleh bangsa Eropa. Bila ada satu hal yang cukup disesalkan dari ekspedisi ke Afrika Utara ini adalah niat penyebaran agama harus bergeser menjadi agresi dan kolonialisme, dan ini menyediakan celah besar di kekuatan kaum muslimin di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.